pembelajaran yang sudah berlangsung tadi. Oke, ada hal yang ingin Bu Ade tanyakan? Baik, ini terkait mengenai jurnal-jurnal yang Ibu isikan tadi, itu mengenai beberapa kekurangan saya dalam melakukan belajar. Itu berdasarkan pengalaman Ibu yang juga jelas itu, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan. Oke. Di sini untuk pertanyaan pertama, di jurnal tersebut Ibu ada menyatakan mengenai identifikasi siswa. Jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana cara mengidentifikasi siswa dengan tepat untuk seorang guru. Sebenarnya kenapa saya katakan pembelajaran Bu Ade tadi sebenarnya sudah cukup bagus, namun saya melihat ada 1-2 orang siswa yang tidak fokus. Itu kemungkinan karena kebutuhan belajar siswa tersebut tidak terpenuhi. Nah, langkah awal yang harus dilakukan adalah lakukan identifikasi kebutuhan belajar siswa. Dengan cara apa? Lakukan asesmen diagnostik ya. Setiap awal mulai lakukan asesmen diagnostik anak. Dengan begitu nanti Bu Ade tahu apa kebutuhan belajarnya. Apakah gaya belajar anaknya itu adalah audio atau audio visual ataukah kinestetik. Biasanya ketika seorang anak lebih suka mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bu Ade, lebih suka mendengar, itu berarti audio. Ketika anak lebih suka mendengar dan melihat, maka itu audio. Kita katakan audio visual. Saya melihat tadi sepertinya anak yang tidak fokus tadi, mana dia tegak berjalan ke jendela dan sebagainya, itu adalah anak-anak yang kinestetik. Dengan melakukan asesmen diagnostik nanti Bu Ade tahu mengidentifikasi kebutuhan belajar anaknya apakah dia butuh kasih sayang. Ada kalanya seorang anak itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak selayaknya sebagai siswa itu karena dia butuh kasih sayang dan perhatian dari gurunya. Ataukah dia mungkin butuh penguasaan. Terkadang anak ingin biasanya cenderung ingin menjadi pemimpin, dari dia butuh penguasaan maka dia sering memukul anak-anaknya, teman-temannya gitu. Ataukah dia misalnya butuhnya adalah makanan, itu biasanya karena dia lapar dan sebagainya. Dengan mengidentifikasi kebutuhan dasarnya itu dan gaya belajarnya, Ibu Ade akan mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Caranya tadi lakukan asesmen diagnostik pembelajaran. Dengan melakukan asesmen tersebut nanti Bu Ade akan bisa mengidentifikasi, bisa saja nanti apa yang harus dilakukan dalam waktu melakukan asesmen, nanti bisa saja catat apa-apa kesukaan siswa, apakah itu misalnya kegiatan yang dia sukai, makanan kegemarannya, kemudian belajar di mana yang dia suka, apakah di kelas, di ruangan atau bagaimana. Nah, nanti dengan begitu ketika seperti anak yang tadi, kalau menurut saya itu adalah anak yang kinestetik seperti si Alif dan si Faiz, itu nanti boleh apa aja, suruh dia nempel misalnya, kalau suruh dia yang ke depan, suruh dia bergerak biar dia tidak terlalu lama duduk di tempat kita. Nah, itu dia yang pertama. Masih ada ada untuk mengenai pembelajaran diferensiasi itu juga ada pendidikan. Ternyata dalam merancang pembelajaran diferensiasi, apa saja yang menjadi pertimbangan seorang guru? Sebenarnya Bu Ade sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, itu terutama diferensiasi konten dan proses, di mana Bu Ade sudah menyajikan materinya tadi dengan penjelasan, kemudian menggunakan buku temanya siswa, kemudian juga Bu Ade sudah menyajikan materi dengan PowerPoint yang cukup bagus, kemudian Bu Ade juga sudah menunjukkan video. Sebenarnya sudah sangat berdiferensiasi, diferensinya sudah sangat di bidang kontennya. Kemudian di proses juga Bu Ade sudah berdiferensiasi tadi, di mana sudah ada pembelajaran dengan individual, sudah ada pembelajaran dengan kelompok kecil, dan juga sudah ada pembelajaran langsung dengan media yang beragam, dengan metode yang beragam. Sudah. Kenapa saya ini pesan supaya terus mengembangkan diri, karena setiap hari kita menghadapi anak-anak yang keunikannya beragam itu, jadi kita perlu membentengi diri kita dengan artinya kita terus belajar, terus mengembangkan diri, terus belajar dari
apakah dari model ataukah dari misalnya video-video inspiratif dari yang ada di beberapa platform pendidikan, sehingga kita terus berusaha untuk mengupgrade diri kita agar lebih baik lagi dalam menyusunnya. Nah, tadi dalam materi tadi Bu Ade sudah cukup bagus, sudah langsung praktek dengan penggunaan media, di mana anak sudah tahu mana itu pengaruh suhu terhadap pengaruh terhadap perubahan suhu itu. Nah, Bu Ade sudah jelaskan tentang bahwa olahraga juga menyebabkan perubahan suhu tubuh dengan adanya kenaikan suhu tubuh dengan adanya kalori yang masuk begitu. Nah, saya berharap kalau dulu saya itu melakukan itu, memang anak itu saya suruh lompat-lompat langsung. Ketika kita sedang mengajarkan itu, saya dulu pernah itu, selain dari memanfaatkan itu, saya suruh anak-anak lompat di tempat gitu, lompat dengan tinggi-tinggi dan merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Mungkin kalau Bu Ade bukan tidak berdiferensiasi, sudah sangat berdiferensiasi. Namun kita kan berusaha untuk memberikan yang maksimal buat murid kita. Maka oleh sebab itu kita harus terus menggali apa yang ada pada diri kita sebagai guru, agar pendidikan di pembelajaran kelas kita itu menyenangkan, anak-anak bahagia, dan pembelajaran berpusat kepada murid itu terwujud. Ya, jadi kalau sudah anak-anak senang, anak-anak sudah bahagia, sedikit banyak nanti anak-anak tujuan pembelajaran kita akan lebih mudah dicapai, dan pembelajaran itu akan lebih bermakna. Kenapa? Karena pembelajaran itu langsung merupakan pengalaman mereka sendiri. Bisa Bu Ade? Untuk hal ini pertanyaan kita hanya cuma 2 pertanyaan saja. Terima kasih untuk penjelasannya. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk kita juga nantinya. Terima kasih sama-sama Bu Ade.